Halo semua, di sini saya akan membahas cara mengevaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Rini Haryanti, Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Vista Anggreni dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi. Alat-alat evaluasi dalam pengajaran bahasa. Alat evaluasi yang digunakan dalam pengajaran bahasa pada dasarnya sama dengan alat evaluasi dalam pengajaran lainnya. Namun, ada beberapa alat khusus yang digunakan dalam pengajaran bahasa saja, seperti alat ukur atau tes dan bukan alat ukur atau non-tes. Dalam pengajaran bahasa, tes merupakan alat ukur yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar berbahasa. Alat tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa, baik yang bersifat global maupun internal. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran sendiri merupakan proses untuk mendapatkan pemberian kuantitatif, yaitu mengenai tinggi rendahnya taraf pencapaian hasil seseorang dalam suatu perilaku tertentu. Hasil pengukuran selalu berbentuk bilangan dan untuk mendapatkannya diperlukan alat ukur. Dalam hal ini, alat ukur yang digunakan bisa bersifat verbal atau menggunakan bahasa sebagai sarana utamanya, misalnya yaitu tes. Akan tetapi, bisa juga digunakan untuk mengukur suhu badan, berat badan, dan untuk alat ukur non-verbal, yaitu seperti termometer dan timbangan. Yang kedua, ada tes. Tes sendiri merupakan salah satu jenis alat ukur. Tes menghasilkan pemberian bersifat kuantitatif tentang perilaku seseorang. Gronlund 1985 membatasi pengertian tes sebagai suatu alat atau prosedur sistematik untuk mengukur siswa. Berdasarkan tes, guru memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa yang berupa angka. Macam-macam tes yang digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar berbahasa yaitu yang pertama, ada tes menyimak, tes berbicara, tes membaca, tes kosakata, tes struktur, tes menulis, tes pragmatik, apresiasi bahasa dan sastra. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tes menyimak. Kemampuan menyimak bersifat reseptif, siswa memahami pesan yang dikomunikasikan secara lisan. Kemampuan ini pada dasarnya bersifat kognitif. Kemampuan menyimak dapat dievaluasi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, informasi atau deskripsi lisan. Berdasarkan informasi lisan tentang kebakaran di seluruh desa, siswa diminta menduga sebab-sebab kejadian tersebut. Kedua, informasi deskripsi lisan mengenai sesuatu. Melalui rekaman bacaan, disampaikan informasi tentang kejadian suatu tempat. Pada lembar jawaban, siswa diminta menuliskan kejadian tersebut dalam bahasa ibunya atau dengan kalimatnya sendiri. 3. Identifikasi tema cerita untuk siswa di daerah. Guru menceritakan dalam bahasa Indonesia sebuah cerita dengan tema yang umum, misalnya bahwa yang benar itu akhirnya akan menang, siswa diminta untuk menyebutkan cerita dengan tema yang sama dengan menggunakan bahasa ibu. 4. Identifikasi topik berdasarkan informasi pendek. Melalui rekaman diperdengarkan percakapan antara dua orang, misalnya yang sedang menonton sepak bola, siswa diminta menuliskan percakapan tersebut. 5. Pilihan ganda berdasarkan informasi pendek. Guru menyiapkan rekaman atau tes untuk dibacakan yang berisi ringkasan siaran radio. Setiap ringkasan diberi nomor dan diperdengarkan atau dibacakan satu kali dengan kecepatan biasa. Yang terakhir, dari uraian di atas, ternyata tes menyimak disampaikan dalam bentuk lisan, berupa rekaman, dibacakan, maupun dibacakan secara langsung. Jawabannya dapat diberikan secara lisan ataupun tertulis, baik berupa ganda atau isai dalam bentuk bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Tes menyimak dapat juga berwujud
tes perbuatan. Kepada siswa diperdengarkan informasi atau instruksi dan siswa harus melakukan perbuatan sesuai dengan informasi atau instruksi tersebut. Yang kedua, ada tes berbicara. Sama halnya dengan kemampuan menyimak, kemampuan berbicara tidak merupakan pokok bahasa tersendiri di dalam kurikulum 1984. Namun, tentu saja ini tidak berarti bahwa keterampilan itu tidak dikembangkan. Penerapan pendekatan CPSA merupakan wadah untuk mengembangkan kedua keterampilan itu. Seperti telah diketahui, keterampilan berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang kompleks, yang tidak hanya mencakup persoalan ucapan atau lafal dan intonasi. Berbicara dalam bahasa apapun selalu menyangkut pemakaian ungkapan atau idiom, serta berbagai unsur bahasa dan non-bahasa. Aspek-aspek yang dinilai melalui tes berbicara mencakup ketepatan lafal, kejelasan ucapan, kelancaran, dan intonasi. Pengulangan. Melalui rekaman, diperdengarkan kalimat pendek dan siswa diminta mengulangi. Hafalan. Siswa mengucapkan suatu saja yang sudah dihafalkan. Guru menilai dengan menggunakan pedoman penilaian yang sudah disiapkan. Percakapan terpimpin. Guru menceritakan suatu percakapan, misalnya antara guru dan siswa. Dua orang siswa diminta melakukan percakapan itu. Untuk membantu ingatan siswa, diberi beberapa kata kunci. Dalam tes ini, aspek dinilai lebih banyak, yaitu mencakup lafal, pilihan kata, urutan kata, struktur kalimat, kelogisan, dan sebagainya. Kemudian, percakapan bebas atau wawancara. Tes ini merupakan tes berbicara yang paling wajar. Tes ini berbentuk percakapan bebas antara siswa dengan guru atau dengan pewawancara yang baik. Jika digunakan cara terakhir dengan pewawancara, guru sama sekali tidak mencampuri percakapan. Ia dapat duduk di belakang siswa sambil mendengarkan penilaian yang lebih objektif dan cermat. Perlu diingatkan bahwa pemberian nilai tes berbicara dalam bentuk wawancara ini harus dilakukan secara langsung. Ketiga, tes membaca. Sesuai dengan pengajaran membaca di sekolah dasar, dalam hal ini tes membaca dibedakan sebagai tes membaca permulaan dan tes membaca pemahaman atau lanjut. Tes membaca permulaan diadakan untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan siswa dalam mengenal dan menyuarakan lambang-lambang bunyi dalam hubungan kalimat dengan intonasi yang wajar. Dengan demikian, tes membaca permulaan lebih ditekankan pada kemampuan teknisnya. Untuk memberikan nilai, dapat digunakan pedoman penilaian seperti untuk kemampuan berbicara dengan aspek-aspek yang dinilai seperti lafal, phrasing, kelancaran, perhatian terhadap tanda baca, dan intonasi. Tes ini bersifat individual. Tes membaca lanjut atau tes memahami bacaan dapat dilaksanakan secara klasikal dan tertulis. Contohnya, yang pertama, memahami pertanyaan. Kepada siswa, diberi kalimat pertanyaan dalam bahasa Indonesia secara tertulis. Siswa dapat memberikan jawaban tertulis dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa ibu. Kedua, membaca sekilas. Kepada siswa diberikan surat kabar atau majalah, mereka harus menemukan artikel-artikel tentang olahraga, perdagangan, pertanian, pariwisata, dan seterusnya dengan tepat. Ketiga, memahami bacaan. Kepada siswa diberikan teks bacaan, mereka diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bacaan itu. Bentuk tes dapat berupa tes objektif. Keempat, prosedur close. Prosedur ini dikembangkan sejak tahun 50-an. Kepada siswa diberikan teks bacaan, kalimat pertama dan terakhir dibiarkan lengkap. Setiap kalimat yang ketiga, kelima, atau ketujuh pada kalimat-kalimat lain dihilangkan. Siswa diminta mengisi bagian yang dihilangkan itu dengan kata yang tepat. Makin kecil jarak penghilangan kata itu, maka
makin tinggi taraf kesulitan tes. Dalam hal ini, tentu saja perlu diperhatikan kesesuaian serta kelayakan bahasa dan isi teks bacaan. Yang kelima, kritik terhadap tulisan. Evaluasi dalam bentuk ini hanya diberikan kepada siswa kelas tinggi. Siswa diberi teks bacaan dan mereka diminta memberikan pendapat atau tanggapan tentang bacaan itu. Tes ini dapat diberikan baik dalam bentuk esai yang tentunya sulit dinilai maupun dalam bentuk pilihan ganda yang menyediakan kemungkinan respon yang lebih terbatas. Mungkin dalam hal ini dapat diterapkan pemakaian pilihan ganda dengan jawaban terbaik, semua benar, atau satu yang terbaik. Yang keempat, ada tes kosakata. Tes ini diadakan untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan kosakata siswa. Tes ini kerap kali dikaitkan dengan kemampuan membaca, yaitu memahami makna kata dalam konteks kalimat maupun wacana. Dalam menulis, yaitu menggunakan kata sesuai dengan asas ketepatan dan kesesuaian. Berikut dikemukakan beberapa tes yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam kosakata. Yang pertama, prosedur KOS. Tes ini juga dapat digunakan untuk mengetahui penguasaan kosakata siswa. Kedua, melengkapi kalimat. Tes ini dilakukan secara lisan atau tertulis. Siswa diminta melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Dalam hal ini, tes pilihan ganda akan lebih memudahkan penilaian. Ketiga, memahami gambar. Kepada siswa diberikan gambar yang mencakup sejumlah objek. Siswa diminta memberi nama-nama objek tersebut. Keempat, antonim. Kepada siswa diberikan sejumlah kata. Mereka harus memiliki antonimnya. Bentuk tes dapat berupa pilihan ganda ataupun menjodohkan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu padanan kata dalam bahasa ibu. Tes ini tentu hanya dapat dilakukan kepada kelompok yang mempunyai bahasa ibu yang sama atau di daerah. Kepada mereka diberikan sejumlah kata dalam bahasa daerah dan mereka harus menyebutkan lisan atau lisan individual atau menuliskan tertulis klasikal padanannya dalam bahasa Indonesia. Kelima, ada teks struktur. Untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam hal struktur, dapat digunakan berbagai cara dalam bentuk tes. Yang pertama, mengubah pola kalimat. Kepada siswa, diberikan kalimat dalam pola tertentu dan siswa diminta mengubahnya ke dalam pola lain. Misalnya, dari kalimat berita diubah menjadi beberapa jenis kalimat tanya, atau kalimat perintah, permintaan, harapan, bentuk pasif, dan sebagainya. Dalam hal ini, bentuk tes yang sering digunakan ialah pilihan ganda atau esai terbatas. Kedua, menggunakan kata tugas. Siswa diminta untuk melengkapi kalimat dengan kata tugas yang tepat. Ketiga, menggunakan kata ganti. Pada siswa diberikan kalimat-kalimat yang menyatakan hubungan kepunyaan. Siswa diminta mengubah atau melengkapi dengan menggunakan kata ganti kepunyaan seperti ku, mu, dan nya. Yang keenam, ada tes menulis. Untuk jenjang pendidikan sekolah dasar, sesuai dengan pengajaran menulis yang melaksanakan, evaluasi mengenai kemampuan menulis mencakup evaluasi untuk menulis permulaan dan evaluasi untuk menulis lanjut. Evaluasi untuk menulis permulaan diadakan agar dapat diperoleh informasi tentang kemampuan siswa dalam menulis lambang-lambang, bunyi dalam hubungan kalimat, sesuai dengan aturan ejaan yang sudah diajarkan. Contoh, huruf besar pada awal kalimat, tanda titik, tanda seru, tanda tanya pada akhir kalimat, dan sebagainya. Evaluasi untuk menulis lanjut diselenggarakan untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara tertulis. Penguasaan lambang bunyi. Untuk mengetahui penguasaan, siswa mengenal lambang bunyi, ilmuwan memerlukan cara yang cukup efektif.
pengucapan dilakukan 2 atau 3 kali, siswa diminta menuliskannya pada kertas lembar jawaban. Penguasaan ejaan dan tanda baca. Sama halnya dengan evaluasi tentang penguasaan lambang bunyi, evaluasi tentang tanda baca tidak dapat dilepaskan dari pemahamannya dalam kalimat ataupun paragraf. Untuk mengetahui penguasaan siswa dalam hal ini, dapat digunakan teknik imla, pilihan ganda, atau perbaikan ejaan yang salah. Kemampuan memilih kata. Tes dalam hal ini sebenarnya merupakan semacam tes kosakata. Di sini siswa menggunakan atau memilih kata secara cepat. Siswa diminta melengkapi kalimat yang dihilangkan dengan kata yang tepat. Kemampuan mengarang sebagai sarana komunikasi. Kemampuan mengarang merupakan kemampuan yang kompleks. Untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam hal ini dapat digunakan beberapa cara. Yang pertama, mengarang terkendali. Siswa diminta menulis berdasarkan kalimat-kalimat yang sudah disediakan. Siswa hanya melengkapi, makin tinggi kelas siswa, bagian yang dilengkapi makin banyak. Materi tes dapat berupa cerita, surat, ataupun laporan. Kedua, mengarang terarah. Teknik ini lebih sesuai digunakan di kelas tinggi. Siswa diminta menulis berdasarkan kerangka yang terinci yang sudah disediakan. Materi tes dapat berupa cerita, surat, atau laporan. Mengarang dengan gambar. Tes memang untuk berkomunikasi dapat dilaksanakan atas gambar-gambar seri bahkan cerita. Teknik ini lebih banyak memacu daya imajinasi siswa. Setelah membaca sebuah cerita, siswa diminta mengembangkan salah satu unsur atau bagian cerita. Misalnya, mengembangkan cerita tentang seorang tokohnya, membuat kelanjutan cerita, atau mengarang tentang suatu tempat yang terikat dalam cerita. Yang terakhir, yang keempat yaitu mengarang bebas dengan atau topik dari guru. Tes ini merupakan tes yang memberikan kepada siswa untuk mengkomunikasikan gagasannya secara bebas. Tes ini akan menunjukkan kemampuan siswa untuk mengorganisasikan gagasan, memilih kata, serta menyusun kalimat dan paragraf. Namun, dalam hal penilaiannya harus mempertimbangkan aspek kemampuan sesuai dengan GBPP. Yang ketujuh, ada tes pragmatik. Tes kemampuan pragmatik dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pilihan ganda, melengkapi kalimat, mengubah kalimat, dan menjodohkan. Yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu apresiasi bahasa dan sastra. Tes untuk pokok bahasan ini memang agak sulit, karena menyentuh ranah afektif. Namun, tes perbuatan pembacaan prosa dan puisi serta deklamasi dapat dilakukan. Nah, teman-teman, itu tadi cara mengevaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Kurang lebihnya saya sendiri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.